Milisi Tauhid Media. Tidak, saya tidak merokok. Saya tahu rokok berbahaya. Saya orang dewasa dan pilihan saya adalah tidak merokok. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak diragukan lagi bahwa merokok itu hukumnya adalah haram berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keharaman rokok ini. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kasih sayang terhadap kalian, maha rahmat kepada kalian. Maka sangat jelas sekali bahwa di dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang kepada orang-orang beriman, kepada hamba-hambanya untuk menyakiti bahkan membunuh dirinya sendiri. Maka dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menyakiti diri kalian sendiri, la dharar wala dhirar. Janganlah kalian menyakiti ataupun membahayakan orang-orang lain. Maka di sini sangat jelas sekali bahwa merokok itu adalah hukumnya haram. Karena jelas merokok itu akan menyebabkan merusak diri kita sendiri, menyebabkan kematian pada pelakunya, bahkan menjadikan orang lain pun mendapatkan keburukan dan mara bahaya dari rokok tersebut. Nah, bahkan sebab pengharaman rokok ini lebih kuat daripada sebab pengharaman khamr, di mana sebab diharamkannya khamr disebutkan di dalam hadis adalah karena khamr itu memabukkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu hukumnya adalah haram. Maka jelas sebab ataupun illah diharamkannya khamr adalah karena memabukkan. Sedangkan rokok itu bukan sekedar memabukkan saja, bahkan rokok itu mematikan. Makanya kita dapat lihat di dalam pesan-pesan kesehatan yang ada di rokok itu apa? Merokok membunuhmu. Maka ini menjadi bukti yang jelas bahwa rokok itu hukumnya adalah haram. Bahkan sebab keharamannya itu lebih jelas daripada keharaman khamr. Maka ittaqullah, bagi siapa saja dari kaum muslimin, dari aktivis-aktivis muslim yang masih merokok, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keharaman rokok itu sudah sangat-sangatlah jelas. Bahkan ini merupakan ijma' para ulama. Tidak cukup ijma' para ulama saja, bahkan sudah menjadi ijma' para ahli medis, dari orang-orang yang bergelut pada dunia kesehatan. Mereka pun sepakat tentang berbahayanya rokok. Maka sangat aneh sekali kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang mengikuti Al-Quran, yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, masih bisa bergelimpangan menikmati yang namanya rokok. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tidaklah orang-orang yang masih bertahan dengan dosa rokoknya, melainkan orang-orang yang ditutup akalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal a'iyadu billah.